Let my heart not forget. Let my heart return again to the wonder of a king, to the nearness of a friend. Beautiful, beautiful, beautiful Jesus. How lovely, how sweet is the name. Oh, wonderful, merciful, miracle Jesus. How worthy, how precious, how awesome the name. Take me back to all things new, holy, passionate pursuit. Once again I'm making room, anything to get to you. Oh, beautiful, beautiful, beautiful Jesus. How lovely, how sweet is the name. Oh, wonderful, merciful, miracle Jesus. How worthy, how precious, how awesome the name. Your name is power. Hanya nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama Yesus. Oh, the name of Jesus. How powerful, how precious is your name, God. Oh, there's just something about the name. It's like nothing I can explain. There's just something about the name Jesus. Oh, Jesus. There's just something about the name. It's like nothing I can explain. There's just something about the name Jesus. Oh, Jesus. Beautiful, beautiful, beautiful Jesus.
Shalom, warga kerajaan. Damai sejahtera buat kita semuanya. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, hari yang baru. Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Kami tetap perlu firman Tuhan karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan kami ya Tuhan. Oleh karena itu, nyatakan isi hati-Mu dan kami siap untuk mendengarnya di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan renungkan dari satu firman Tuhan, yaitu di dalam Kolose pasal 3, ayat yang ke-13. Tapi saya rindu untuk membacakannya dari ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Terpujilah nama Tuhan. Tema bulan ini tentang forgiving offenses, yaitu mengampuni pelanggaran. Ya. Nah, kalau kita baca dari ayat 13 tadi, bicara tentang satu topik yang menarik sekali, tentang kesabaran. Ya. Kesabaran, ini kalau bahasa Inggrisnya tentang long suffering. Ya. Artinya penderitaannya yang cukup panjang, ataupun penderitaan yang panjang, long suffering. Nah, di Spanyol, Portugal itu ada satu tradisi yang sudah berkembang sejak abad ke-9 Masehi, itu sebuah perjalanan pilgrimage. Itu namanya The Camino de Santiago. The Camino de Santiago. Perjalanannya mengambil jarak kira-kira tentunya beragam tergantung kemampuan masing-masing, tetapi yang terpanjang kira-kira hampir sekitar 757 km. Ya. Itu bisa menempuh waktu yang kira-kira antara sebulan ataupun sebulan lebih tentunya. Artinya setiap hari harus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain sambil berdoa. Satu perjalanan yang tentunya tidak mudah, perlu keuletan, yang pasti perlu kesabaran. Ya. Di tengah COVID-19 kemarin pun, orang-orang banyak yang membuat satu kegiatan yang baru, itu outdoor activities. Ya. Baik mereka berlari ataupun naik ke gunung dan lain sebagainya. Sama seperti halnya naik ke gunung, ke satu puncak gunung, itu perlu kesabaran yang begitu luar biasa. Ya. Nah, di sini hari ini kita akan membahas sedikit tentang kesabaran. Ya. Satu contoh yang begitu luar biasa, kalau kita melihat dari kehidupan Rasul Paulus yang menulis tentunya surat tersebut, surat Kolose. Ya. Saat dia sedang di dalam penjara, ya, dia menulis surat Kolose, dan satu lagi nanti kita bahas sedikit sekali tentang kitab Filemon. Ya. Di sini kita lihat kalau kita perbandingan dengan antara Kolose dan Filemon, itu Filemon adalah seorang pengusaha di zamannya yang berjumpa dengan Kristus melalui kehidupan Paulus ketika dia mengajar selama lebih kurang 3 tahun di Efesus. Ya. Perjumpaan dengan Filemon waktu itu mengakibatkan Filemon bertobat dan lahir baru. Bahkan Filemon juga disebut sebagai kekasihnya daripada Paulus sendiri, ya, co-workersnya dari Paulus. Kalau kita lihat di pasal Filemon, ayat-ayat yang pertama itu tentang bagaimana Paulus melihat Paulus sebagai kekasih ataupun kekasih jiwanya ataupun satu beloved friends, ya. Teman yang begitu dekat sekali dengan Paulus. Ya. Bahkan disebut juga sebagai co-workers ataupun teman sekerja daripada Rasul Paulus. Ya. Nah, kalau kita lihat kitab Filemon, itu ada satu cerita yang menarik. Filemon sendiri, surat Filemon sendiri, sama ketika Rasul Paulus juga di penjara menuliskan surat Filemon tersebut. Hanya satu pasal, tetapi kalau kita mempelajari begitu rupa, step by step, satu ayat demi satu ayat, ini kitab yang sangat menarik sekali. Kenapa? Karena ada 3 tokoh
yang paling tidak menjadi dominan di dalam cerita tentang surat kepada Filemon. Ada Rasul Paulus, ada Filemon tentunya, dan satu tentang namanya Onesimus. Onesimus ini menarik sekali. Kenapa? Karena dia seorang budak, tetapi dia budak yang pernah melakukan satu hal yang memang mungkin mencuri daripada apa yang menjadi milik dari Filemon. Ya. Akibatnya dia melarikan diri ke Roma, dan puji Tuhan dia ketemu dengan Rasul Paulus dalam penjara. Ya. Bahkan dia katakan jadi murid daripada Rasul Paulus sendiri. Ya. Nah, di sini 3 poin singkat saja yang akan saya bagikan tentang kesabaran yang kita melihat dari sisi yang Paulus. Ya. Seperti yang tadi dikatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 mengatakan demikian. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan put on your clothes. Artinya kita harus mengenakan salah satunya tentang kesabaran. Ya. Put on your clothes. Artinya kenakan baju, salah satu bentuknya adalah kesabaran. Nah, 3 saja yang poin singkat yang saya pelajari ataupun kita pelajari dari kehidupan Rasul Paulus. Dia proaktif. Ya. Dia mendengar tentang Onesimus ataupun Onesimus yang mendengar tentang Paulus, artinya Paulus proaktif untuk mendekati Onesimus ketika di dalam penjara. Singkat cerita, Onesimus bertobat. Kenapa? Karena Paulus juga proaktif untuk melatih kesabarannya dari yang tadinya Onesimus namanya sebenarnya baik. Ya. Namanya adalah yang berguna. Ya. Onesimus artinya berguna. Ya. Tetapi ketika itu dia berlari karena merasa dia tidak berguna. Ya. Jadi dengan pendekatan Paulus, dengan kesabaran Paulus, dia mengembalikan fungsi Onesimus dari tidak berguna menjadi berguna di dalam ayat 9, 10, dan 11. Ini satu hal yang luar biasa sekali. Ya. Jadi yang pertama tentang proaktifnya dari kehidupan Rasul Paulus. Yang kedua bicara tentang progresif. Ya. Progresif karena Paulus melihat secara bertahap perkembangan dari seorang pelarian menjadi seorang yang berguna. Menjadi seorang yang bisa diutus kembali kepada membawa surat tersebut kepada Philemon. Ya. Surat Rasul Paulus kepada Filemon. Jadi progresifnya jelas sekali ada kemajuan dari kehidupan Onesimus yang di dalam penjara akhirnya bisa dibebaskan dan mengirim kembali surat tersebut kepada Philemon. Yang ketiga tentunya bicara tentang produktif. Ya. Dengan kesabaran yang dimiliki Paulus, dia bisa melatih Onesimus sehingga mampu membawa surat tersebut sampai kepada Filemon kembali. Ya. Nah, kalau kita lihat di akhir ayat dari 13 tersebut, dikatakan demikian. Ya. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuatlah juga demikian. Artinya kesabaran yang Paulus miliki itu setara dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan Paulus. Demikian pula dengan kita. Kalau kita melihat kasih Kristus yang begitu luar biasa. Kasih Kristus yang sangat besar. Yang sudah dengan kesabarannya begitu rupa. Dia mau mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran kita. Bahkan dosa kita sudah dikalahkan di atas kayu salib yang begitu luar biasa. Oleh karena itu mari, pagi hari ini kita akan belajar, kita terus mau belajar tentang kesabaran, ya, patience, ataupun long suffering. Ketika ada orang-orang yang menaruh kesalahan pengertian kepada kita, mari kita tetap berlaku sabar, berlaku seperti Kristus yang sudah mengampuni kita, Kristus yang sudah bersabar begitu rupa di dalam kehidupan kita, sehingga kita diampuni hanya oleh karena anugerah dan darah Kristus. Kiranya pesan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.